Bab 406, Bisakah Berevolusi? Wajah Wang Xiaolong tetap tenang seperti biasa. Oh, kenapa aku tidak berani datang? Balasan Wang Xiaolong membuat niat membunuh di mata Limo Lin semakin kuat. Dia tersenyum, namun itu tidak mencapai tatapan dinginnya. Wang Xiaolong, apakah kamu benar-benar berpikir hanya karena kamu menaklukkan beberapa Poison Corps secara bahwa kamu tidak terkalahkan antara langit dan bumi ini? Kami memiliki Divine Dragon Armor, Poison Corps secara milikmu itu tidak berguna melawan kami. Apakah begitu? Wang Xiaolong balas dengan acuh tak acuh. Wang Xiaolong, serahkan cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa mutlak. Liu Yang, yang berdiri di samping Limo Lin, menyela dengan dingin, jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa lari, ruang di seluruh area ini telah kami kunci dengan menggunakan benang ulat emas, jika kamu dengan patuh menyerahkan cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa mutlak, kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Golden Silkworm Thread adalah benda spiritual langka yang dapat memutus hubungan antariksa. Meskipun ahli alam saint dapat memanipulasi ruang, jika ruang sepenuhnya terkunci bahkan mereka tidak dapat melarikan diri. Wajah Zhao Su dan Zhang Fu menegang, benang ulat emas. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Dewa Templar memiliki hal seperti itu. Keduanya menyadari betapa menakutkannya benang ulat emas yang legendaris diproduksi setiap 10.000 tahun. Itu cukup sulit untuk menguliti daging seorang ahli alam saint. Ketajaman Golden Silkworm Thread terbukti. Namun, Wang Xiaolong dengan terang-terangan mengabaikan Liu Yang, mengalihkan perhatiannya ke kelompok Chen Tianqi, memperlihatkan cincin Asura di jarinya. Saat cincin Asura muncul, itu memantulkan kilatan dingin di bawah sinar matahari terbenam, memancarkan kekuatan misterius yang tak dapat diganggu-gugat. Cincin Asura. Kelompok pemimpin domain di belakang Chen Tianqi sedikit memucat melihat cincin Asura, namun ada kegembiraan yang tak terlukiskan di mata mereka pada saat yang sama. Cincin Asura adalah simbol tertinggi gerbang Asura. Wang Xiaolong membentak, melihat cincin Asura seperti melihat penguasa, berlututlah suara Wang Xiaolong membawa kekuatan yang mengejutkan pikiran mereka. Kelompok pemimpin domain di belakang Chen Tianqi bergetar. Lutut mereka sedikit ditekuk, hendak berlutut untuk memberi hormat ketika teriakan keras Chen Tianqi membuat mereka kembali sadar. Chen Tianqi menghadapi Wang Xiaolong dengan cibiran sarkastik. Wang Xiaolong, apakah menurutmu hanya dengan cincin Asura, kamu benar-benar penguasa gerbang Asura? Benar-benar konyol. Saya menggantikan posisi Sovereign berdasarkan suara bulat dari semua pemimpin domain, jadi saya adalah Sovereign yang sah. Wang Xiaolong, karena Anda adalah murid guru saya, itu berarti Anda juga murid gerbang Asura saya. Melihat Sovereign ini, mengapa kamu tidak berlutut untuk memberi hormat, tanda seru. Sambil mengatakan ini, Chen Tianqi memandang Zhao Su dan Zhang Fu, memerintahkan dengan nada tegas, Zhao Su, Zhang Fu, sebelum penguasa ini mengapa kamu tidak berlutut untuk memberi hormat? Kalian berdua tahu betul bahwa mereka yang tidak berlutut saat melihat Sovereign akan dianggap sebagai pengkhianat. Ekspresi Zhao Su dan Zhang Fu merosot. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa Chen Tianqi akan mengubah hitam menjadi putih, membalikan keadaan pada mereka, malah mengklaim mereka sebagai pengkhianat. Salah satu pemimpin domain, Guan, di belakang Chen Tianqi melangkah maju sambil mencibir, Wang Xiaolong, Peach Blossom Sea, dan pemimpin domain Harmony Valley dibunuh olehmu, kan? Sebagai murid gerbang Asura, membunuh saudara dari sekte yang sama, apakah Anda tahu kejahatan Anda? Berlututlah dan mintalah belas kasihan dari Sovereign Chen. Ekspresi Wang Xiaolong menjadi suram, karena itu pilihanmu, maka kalian semua bisa pergi ke neraka. Chen Tianqi tertawa terbahak-bahak, berani. Wang Xiaolong, apakah Anda pikir Anda adalah Master Rean Dewa? Guan dan pemimpin domain lainnya tertawa terbahak-bahak. Meskipun Wang Xiaolong memiliki Poison Corps secara para ahli Dewa Templar memiliki Divine Dragon Armor, oleh karena itu, dalam pandangan Chen Tianqi dan Asura's Gate Domain Leaders, Poison Corps secara Wang Xiaolong telah kehilangan sifat mematikannya. Saat ini, suara Lil Tian terdengar, kakak, bisakah aku bertarung nanti? Wang Xiaolong tercengang, lalu senyum cemerlang muncul di wajahnya, kamu bisa. Nanti, saat kamu bertarung, pukul sekeras yang kamu bisa.
Tanda petik ganda tutup. Lil Tian sangat gembira menerima izin Wong Xiaolong dan dengan serius menganggukkan kepala kecilnya, baiklah, saya akan menggunakan semua energi saya seolah-olah seseorang merampok susu dari saya. Wong Xiaolong terkekeh. Kemudian, teriakan rendah Limo Lin terdengar, sosoknya berkedip menjadi kabur. Saat dia muncul, ada pedang biru panjang di tangannya, mengarah lurus ke arah Wong Xiaolong. Pedang panjang biru memancarkan tirai cahaya biru, niat pedang tajam meledak ke empat arah. Tidak ada keraguan bahwa pedang panjang biru ini adalah senjata dewa. Kali ini, Dewa Templar bertekad untuk membunuh Wong Xiaolong dengan segala cara. Itulah sebabnya, mereka tidak hanya mengambil benang ulat emas spiritual yang langka, tetapi ke-15 tetua Templar Dewa yang hadir juga dilengkapi dengan senjata dewa seperti milik Limo Lin. Hampir pada saat yang sama, Limo Lin menyerang Wong Xiaolong. Liu Yang dan tetua Templar Dewa lainnya juga bertindak, meluncurkan serangan mereka ke arah Wong Xiaolong, Zhao Su, dan Zheng Fu. Seringai dingin melintas di wajah Chen Tianqi menyaksikan hal-hal yang terungkap. Ini adalah sesuatu yang disepakati sebelumnya antara dia dan Dewa Templar, mereka akan menyelesaikan Wong Xiaolong dan kelompoknya. Tapi, tentu saja, dia juga menjanjikan banyak hal baik kepada Dewa Templar. Karena Dewa Templar juga punya rencana untuk berekspansi ke benua Star Cloud. Gerbang Asura yang bekerja sama dengan Dewa Templar bermanfaat bagi Yayasan Dewa Templar di benua Star Cloud. Tepat ketika serangan Limo Lin hendak mencapai Wong Xiaolong dan Lil Tian tiba-tiba menghilang dari pandangan. Sementara awan hitam muncul di udara entah dari mana. Secarap mayat racun. Salah satu wajah Dewa Templar pucat, berseru keras. Semua orang langsung waspada. Mengapa ada begitu banyak poison corpses carap? Bukankah pesannya mengatakan bahwa hanya ada 10.000 liu yang menatap awan hitam besar yang dibentuk oleh poison corpses carap dengan kaget? Menurut informasi mereka, jumlah poison corpses carap yang ditaklukkan Wong Xiaolong tidak lebih dari 10.000. Tapi segerombolan hitam poison corpses carap bukan hanya 20.000, setidaknya 30.000. Nomor itu juga menakuti Limo Lin, tetapi cibiran dingin segera terdengar darinya, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, kita mengenakan armor naga ilahi dan memiliki senjata dewa di tangan kita. Untuk membunuh secara mayat racun ini akan mudah. Dia melambaikan pedang panjang biru di tangannya ke awan poison corpses carap untuk menunjukkan kepada semua orang. Zenggok. Suara renyah berdering. Namun, di detik berikutnya, wajah Limo Lin melengkung tidak menyenangkan, karena poison corpses carap yang dipotong oleh pedang panjang birunya tidak terbelah menjadi dua. Apa yang terjadi? Ketangguhan secara mayat racun ini benar-benar mencapai tingkat yang menakutkan, bahkan senjata yang saleh pun tidak dapat membunuh mereka, tanda seru. Liu Yang dan yang lainnya tampak sama muramnya, memiliki hasil yang sama dengan Limo Lin. Limo Lin mengayunkan pedang panjang birunya sekali lagi, dan tirai biru dari niat pedang menebas angkasa, mengirim lebih dari selusin poison corpses carap jatuh kembali ke udara. Namun, beberapa saat kemudian, serangga itu mengepakkan sayapnya dan terbang lagi, terus menyerang. Mustahil. Bagaimana pertahanan poison corpses carap ini menjadi mengerikan, Limo Lin menjerit. Hanya pada saat inilah siluet Wong Xiaolong dan Lil Tian muncul lagi. Wong Xiaolong melihat sekeliling, mencibir, aku lupa memberitahumu, poison corpses carap ini benar-benar dapat berevolusi. Dalam beberapa bulan terakhir, untuk mendorong evolusi poison corpses carap, dia bahkan mengeluarkan beberapa kristal darah naga yang dia kumpulkan dari reruntuhan klan naga kuno untuk memberi makan mereka. Wong Xiaolong memperhatikan bahwa setelah menelan kristal darah naga itu, evolusi mereka lebih cepat dibandingkan dengan memakan mayat ahli alam saint beberapa kali. Pada akhirnya, Wong Xiaolong bahkan mengeluarkan Divine Dragon Pills untuk memberi makan poison corpses carap ini. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah mencambuk lebih dari 300 keping kristal darah naga Wong Xiaolong dan 100 pelet naga ilahi. Mereka bisa berevolusi. Limo Lin, Liu Yang, dan semua orang yang mendengarnya menjadi pucat pasi. Termasuk Chen Tianqi dan kelompok pemimpin domain gerbang Asura. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa secara mayat racun ini dapat berevolusi, dan pertahanan mereka dapat ditingkatkan ke tingkat yang mengerikan ini. Bab 407, Kekuatan Ilahi yang Berdaulat.
Wang Xiaolong mengabaikan keterkejutan di wajah para ahli Dewa Templar. Sosoknya berkedip, muncul di depan Chen Tianqi, dan perlahan berjalan ke arahnya sendirian. Melihat kemunculan tiba-tiba Wang Xiaolong di depan mereka, Chen Tianqi dan kelompoknya terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah. Wang Xiaolong, apa yang ingin kamu lakukan? Chen Tianqi berseru. Wang Xiaolong mendengus menghina kata-kata Chen Tianqi, apa yang ingin saya lakukan? Melihat ekspresi khawatir Chen Tianqi, dia mencibir, jangan khawatir, melawan kalian semua, aku tidak perlu menggunakan Poison Chorb secara bes. Mendeteksi rasa ejekan dalam nada suara Wang Xiaolong, Chen Tianqi dan pemimpin domain gerbang Asura marah, setengah karena malu. Sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, cahaya terang melintas saat sepasang bilah hitam berkilau muncul di tangan Wang Xiaolong. Bilah Asura. Chen Tianqi menatap lekat-lekat pada pedang di tangan Wang Xiaolong. Sejak tuannya, Ren Wokuang, menghilang lebih dari 5 dekade yang lalu, Chen Tianqi telah mencari pedang Asura ini. Pedang ini selalu menjadi senjata dewa dalam mimpinya. Tahun itu, ketika Ren Wokuang menerimanya sebagai murid, Ren Wokuang pernah menunjukkan keterampilan pedang Asura di depan Chen Tianqi. Aura yang mendominasi, haus darah, dan tirani Blades of Asura tertanam dalam di benaknya. Dia melihat dirinya menaklukkan para pahlawan dunia dengan Blades of Asura di tangannya. Benar, pedang Asura, keinginan panas di mata Chen Tianqi tidak luput dari perhatian Wang Xiaolong. Suaranya dingin menusuk tulang, Chen Tianqi, kamu mendambakan posisi sovereign dan bertentangan dengan kehendak guru. Hari ini, saya akan menggunakan Blades of Asura ini untuk menyingkirkan sekte murid pengkhianat seperti Anda. Kamu seharusnya tidak menyesal mati di bawah pedang Asura. Chen Tianqi membalas tanpa kehilangan momentum, biarkan aku mati di bawah pedang Asura. Kata-kata yang sombong. Wang Xiaolong, tanpa Poison Chorb secara, apakah menurutmu kamu adalah lawanku? Suasana di sekitar Chen Tianqi melonjak. Di atas kepalanya muncul sosok yang memancarkan aura suci murni, dengan 12 sayap di punggungnya, sementara satu tangan memegang tombak tajam yang runcing. Ini adalah roh bela diri kelas 13 Chen Tianqi, malaikat perang bersayap 12. Malaikat dengan kecakapan pertempuran tertinggi di antara jenisnya. Chen Tianqi tidak membuang waktu untuk mengubah jiwanya begitu semangat bela dirinya muncul. Setelah transformasi jiwa, rambut dan alis Chen Tianqi berkilauan dalam emas lembut, baju zirah malaikat emas dipasang di tubuhnya saat cincin lingkaran cahaya emas muncul dari tubuhnya satu demi satu. Gelombang cahaya terang meluas di sekitar Chen Tianqi, memenuhi seluruh alun-alun Asura dengan aura suci yang cerah, membersihkan segala sesuatu yang gelap dan dingin. Chen Tianqi mendorong momentumnya sepenuhnya, matanya yang dingin menatap Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, kamu dan aku bertarung 1 lawan 1, beranikah kamu datang untuk menerima kematianmu? Tanpa menunggu jawaban, Chen Tianqi melompat tinggi ke langit. Suara dingin Wang Xiaolong cocok dengan sorot matanya, kenapa aku tidak berani? Siluetnya mengikuti dan menghilang dalam sekejap mata. Embusan badai neraka bergulir, teriakan makhluk dunia bawah bergema di udara. Sejak Wang Xiaolong menerobos ranah Saint Orde keempat, kekuatan serangan keterampilan pedang Asura miliknya meningkat secara signifikan. Langkah pertama, Tempest of Hell, benar-benar terasa seolah-olah itu adalah tornado dahsyat yang berasal dari neraka, menghancurkan segalanya, membunuh segalanya. Chen Tianqi menusuk tombak panjang di tangannya. Pertempuran api dunia. Semburan gambar tombak menghujani, disertai dengan api platinum yang membakar angkasa. Serangkaian ledakan udara bergema saat gambar tombak jatuh tajam ke arah Wang Xiaolong, bertabrakan dengan pusaran angin. Wang Xiaolong sedikit terkejut melihat api lawan benar-benar menahan serangan dari Tempest of Hell. Sovereign, itu adalah api malaikat, kamu harus berhati-hati. Kata-kata peringatan Zhao Su terdengar dari tanah di bawah. Api malaikat. Api malaikat adalah salah satu api paling kuat dari elemen cahaya. Mereka dikatakan mampu membakar semua kegelapan, semua kenegatifan dan kesuraman yang dingin. Wang Xiaolong, bagaimana rasa api malaikatku? Tawa sombong Chen Tianqi terdengar di telinga Wang Xiaolong, aku lupa memberitahumu, kebetulan, api malaikatku adalah kutukan bagi Asura Kimu. Apakah begitu? Wang Xiaolong masih acuh tak acuh,
Asura Ki terus melonjak keluar dari tubuh Wong Xiaolong, berubah menjadi fisik Asura. Pada saat berikutnya, naga kembar hitam dan biru terbang keluar dan jiwanya langsung berubah. After Wong Xiaolong's soul transformed, the blades of Asura in his hands swung out once again. Countless blade lights turned into lightning dragons, waving in the air like great tidal waves, submerging Chantianki. The fourth move of the Asura sword skill, state of abundant lightning. Chantianki was startled for a second, but very quickly he raised the sharp spear in his hand. The avenue of brightness. With a thrust, spear shadows cascaded in layers, forming a dazzling rain of holy brightness. The power of light surged forth, rolling like a tsunami as if nothing could hold its divine power. The tempest of hell continued to collide with the holy light and was actually split by the bright beam. In the places where the bright beam passed, even the tempest of hell dispersed. Wong Xiaolong's eyes narrowed. He didn't expect Chantianki's bright luminance to be so powerful. Not to mention, Chantianki was a piglet 5th Order Saint Realm, just a mere thin line separated him and the 6th Order Saint Realm. Watching the tempest of hell disperse before his bright luminance power, Chantianki's long spear continued forward towards Wong Xiaolong, a smug smile on his face. Wong Xiaolong, this is the extent of your Asura sword skill. Haha, it is only so-so. At this time, the domain leaders watching from below cheered seeing the might of their sovereign Chen. Sovereign is mighty domain leader Guan grinned. Wong Xiaolong is nothing but a traitor, yet he dreamed of being the sovereign. That's nothing but a log habla diagram. I say he wants last 10 moves from our sovereign. 10 moves another domain leader snickered. Our sovereign has yet to battle seriously. If sovereign really battle, that Wong Xiaolong can't even last 3 moves. The group of domain leaders eyed one another, lauding their sovereign's prowess with obnoxious laughter. Initially, they were a little worried, but now, watching Chantianki's bright luminance power superset Wong Xiaolong's Asura ski, they finally relaxed. Zhao Su and Zhang Fu brows crashed deeply. Despite that, they understood this was the decisive battle between Wong Xiaolong and Chantianki, not something they could interfere in. However, watching the group of domain leaders making fun of Wong Xiaolong, Liu Tianzhou didn't hold back. He eyed the group in anger. I want to beat up all of you. His small fist swung out, exerting the strength he used to suck milk from mother's breast, striking at one of the Asura's gate domain leaders. Seeing this, the domain leader was angry at being provoked by a little kid. Little imp, you're shouting that his palm struck outward, wanting to kill Liu Tian with one strike. Obviously Liu Tian wasn't worth much of an effort in his eyes. But in the next moment, the domain leader's face tightened. Just when he wanted to dodge, he was struck in the chest by Liu Tian's full power fist. A tragic wail sounded as he was sent flying up in the air. Wong Xiaolong looked at Chantianki's smug face, as the archer fed up at the corner of Wong Xiaolong's mouth. In truth, he did not use any real effort. The first 2 moves were merely warm-up. Wrath of the Nether King. The blades of Asura in Wong Xiaolong's hand swung out again. 2 glaring blade lights shot out, reaching Chantianki in the blink of an eye, causing Chantianki to be flustered. A holy bright luminance burst out from his body. Angel's almighty barrier, the holy power surged out frantically around Chantianki, forming a sturdy bright shield around him. Wong Xiaolong's wrath of Nether King crashed directly on the barrier, causing a ripple on the shield's surface. The bright shield quivered but remained intact. Watching this, Chantianki felt even more confident. Wong Xiaolong, you only have these moves? Why don't you show everything you forgot? Otherwise, you might not have the chance to counter later. Flower of the Other Shore. 2 blooms of dark flowers suddenly materialized out of thin air, slamming into the holy shield, causing it to shake more vigorously. Bab 408, pasti telah melahirkan sebelumnya. Setelah Flower of Other Shore, bola mati merah aneh muncul di depan Chantianki. Bola mati merah menakutkan itu berputar dengan kecepatan tinggi di udara, dan Chantianki merasakan pikirannya secara bertahap menyerah pada serangan pusing. Mate reinkarnasi. Chantianki benar-benar terkejut.
Sebagai murid Ren Wokuang, mengikuti di samping gurunya selama lebih dari 200 tahun, dapat dikatakan bahwa dia mengetahui gerakan keterampilan pedang Asura seperti punggung tangannya. Bentuk serangan meter inkarnasi sangat aneh, tidak hanya bisa menyerang seseorang secara spiritual, tapi juga bisa menyerang musuh secara fisik. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Wajah Chen Tianqi tenggelam seketika, retakan ini adalah suara penghalang maha kuasanya yang pecah. Matanya membelalak ketakutan saat cahaya pisau tajam menebas ruang ke arahnya. Dia mengayunkan tombak pertempuran malaikat panjang di tangannya, mengirimkan segudang api malaikat. Pada saat yang sama, sosoknya berkedip-kedip menjadi kabur, tapi itu masih selangkah terlambat. Cahaya pisau tajam menebas dinding api malaikat, menggorok leher Chen Tianqi. Darah menetes. Chen Tianqi terhuyung. Ketika dia memantapkan dirinya, dia takut sekaligus marah merasakan luka di lehernya. Jika bukan karena penghalang pelindungnya yang maha kuasa, cahaya pedang tadi akan membuatnya terluka parah. Pada saat yang sama, cahaya suci yang lembut menyinari leher Chen Tianqi, menyembuhkan lukanya dengan cepat. Tidak hanya kekuatan cahaya terang yang menjadi kutukan dari semua kekuatan kegelapan, itu juga merupakan kekuatan penyembuhan terbaik di dunia. Ketika luka di lehernya sembuh, Chen Tianqi mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Wang Xiaolong, api perang menyala kuat di matanya. Tombak malaikat perang di tangannya sekali lagi menunjuk ke arah Wang Xiaolong. Tombak pembelah neraka. Seberkas kekuatan suci ditembakkan mirip dengan letusan gunung berapi, seperti pisau tajam yang menebas kehampaan, sebuah meriam kekuatan pencahayaan terang diluncurkan langsung ke arah Wang Xiaolong. Gunung pisau, lautan api. Segunung pisau terbentuk, membombardir Chen Tianqi dari semua sudut, sementara Asuraki membentuk lautan api yang mengelilingi gunung tajam itu. Zeng! Ledakan. Tabrakan gemuruh bergema dari langit di atas. Siluet Wang Xiaolong dan Chen Tianqi terus berkedip dengan kecepatan tinggi di udara tinggi, satu gelap dan satu terang. Wang Xiaolong sepenuhnya diselimuti api Asura dunia bawah, seperti penguasa Asura, sedangkan Chen Tianqi adalah lambang kecerahan suci, ditutupi api berwarna platinum, malaikat agung dari surga. Siluet hitam dan putih terus menyerang dan membalas, dalam sekejap mata, lebih dari selusin gerakan telah dipertukarkan. Tabrakan kuat yang berulang kali mendistorsi ruang, meretakan dan hampir menghancurkannya. Satu demi satu, lubang hitam muncul di langit saat retakan angkasa menyebar lebih jauh. Baik Wang Xiaolong dan Chen Tianqi kalah dalam pertempuran, bergerak murni berdasarkan insting. Sedangkan di bawah, di lapangan Asura, Limo Lin dan Liu yang terjebak dalam frustrasi dan kemarahan karena mereka mengetahui bahwa Poison Corpses Carap yang berevolusi tidak hanya memiliki pertahanan yang menakutkan, bahkan kecepatan mereka juga mengkhawatirkan. Ini sangat berbeda dari informasi yang telah mereka kumpulkan sebelumnya. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa dengan mengandalkan Divine Dragon Armor dan senjata dewa di tangan mereka dapat dengan mudah memusnahkan secara Poison Corps ini tanpa banyak usaha. Tetapi mereka menemukan bahwa hal-hal telah berjalan terlalu jauh dari perkiraan mereka. Ketahanan Poison Corps secara jauh melebihi imajinasi mereka. Hanya setelah mengerahkan upaya 9 banteng dan 2 harimau barulah mereka berhasil membunuh beberapa. Selain itu, jumlah Poison Corpses Carap yang dikendalikan Wang Xiaolong lebih dari 30.000, dibandingkan dengan jumlah total mereka, apa yang berhasil mereka bunuh dapat diabaikan sama sekali. Gelombang kedua Poison Corpses Carap menyerang tepat ketika mereka hampir tidak berhasil menghalau gelombang pertama. Satu demi satu dalam gelombang tak berujung, tak pernah berakhir. Sial! Kemarahan Limo Lin berkobar, tidak mampu menahan amarah di dalam dirinya. Meskipun Divine Dragon Armor melindungi mereka dari gigitan secarap mayat racun, itu masih tidak menutupi setiap bagian tubuh mereka. Mereka bisa menutupi lengan, dada, dan kaki mereka, tetapi mata, hidung, dan mulut mereka terbuka. Armor naga ilahi tidak bisa dibuat menutupi mata, hidung, dan mulut, karena itu akan mencekik pemakainya. Setelah beberapa saat serangan awal, Poison Corpses Carap ini terutama mencoba mengebor mata, hidung, dan mulut mereka. Saat Limo Lin mengeluarkan kutukan, salah satu dewa tetua Templar berteriak. Limo Lin, Li Uyang,
dan yang lainnya memandang ke arah Penatua. Apa yang mereka lihat adalah mata kiri elder itu, secara mayat racun sedang memakan bola mata kirinya. Dalam sekejap, Penatua Templar Dewa itu mati rasa dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak dapat memulai sedikit pun pertempuran ki dari laut ki. Dalam sekejap mata, bola mata kiri Penatua itu hilang, ditelan oleh Poison Corpse secara. Tidak, jangan. The Elder melolong menyayat hati. Meski begitu, Poison Corpse secara lainnya mendarat di mata kanan tetua itu. Ketika kedua Poison Corpse secara membersihkan bola mata Penatua, mereka menggeliat ke dalam tubuhnya melalui rongga mata yang kosong. Teriakan tak berujung dari tetua Templar Dewa itu membuat leher semua orang merinding. Ini adalah pertama kalinya Limolin menyaksikan Poison Corpse secara memakan daging manusia. Bahkan dengan saraf bajanya, melihat apa yang terjadi di depannya, dia tidak bisa menghentikan rasa jijik dan mual yang naik ke tenggorokannya. Bunuh Wang Xiaolong. Mencoba menekan keinginan untuk muntah, Limolin meraung pada kelompok sesepuh. Secara mayat racun ini dikendalikan oleh Wang Xiaolong. Selama mereka membunuhnya, berurusan dengan Poison Corpse secara ini akan jauh lebih mudah. Belum lagi, tugas utama mereka kali ini tak lain adalah membunuh Wang Xiaolong. Namun, setiap tetua Templar Dewa dikelilingi oleh lingkaran tak berujung dari Poison Corpse secara tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekati atau menyerang Wang Xiaolong. Pemimpin domain yang bertarung dengan Lil Tian melihat sekilas Poison Corpse secara mengebor ke rongga mata kosong tetua Templar Dewa. Mendengar jeritan melengking datang dari elder itu, wajahnya menjadi pucat. Pemimpin domain Asura lainnya juga menjadi pucat di tempat kejadian. Desas-desus tentang Poison Corpse secara sangat menakutkan, namun di mata mereka, itu hanyalah rumor. Tapi sekarang, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Melihat mereka jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan, Zhao Su dan Zheng Fu tidak tinggal diam, menambahkan satu atau dua serangan dari samping, menangkap tetua Templar Dewa atas kesalahan mereka. Yang membuat Limolin semakin marah adalah bahwa Zhao Su dan Zheng Fu tampaknya paling mengincar dia dan Liu Yang. Apakah itu disengaja atau tidak? Serangan Zheng Fu selalu berpusat di sekitar payudaranya yang menggairahkan dan pantatnya yang gemuk, hampir membuatnya gila karena marah. Di atas segalanya, komentar sarkastik dari mulut Zhao Su sepertinya mengalir selamanya. Zheng Fu, mengapa kamu hanya membidik pantat besar orang? Lihat saja ukuran itu, kamu tahu dia sudah melahirkan, apa enaknya menyerang di sana? Zhao Su mengejek. Melahirkan? Mata Limolin terbakar amarah, pada saat yang sama, tatapannya menjadi sangat dingin. Dia tidak pernah disentuh oleh pria manapun, tetapi Zhao Su ini benar-benar mengatakan bahwa dia telah melahirkan seorang anak. Aku akan menguliti kalian berdua. Raungan marah Limolin bergema. Dia benar-benar mengabaikan segerombolan Poison Corpse secara pedang angin azure di tangannya menebas Zhao Su tanpa peduli. Zhao Su melompat kaget, menangkis serangan Limolin dengan lambaian pedangnya sambil berkata, pelacur bau, bahkan jika aku menebak dengan benar, kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Menebak dengan benar. Limolin hanya bisa berteriak marah dan terus menyerang Zhao Su seperti singa betina yang kepanasan, mengayunkan pedang panjang di tangannya ke arah Zhao Su berulang kali. Hati-hati. Tepat ketika Limolin berusaha menyerang Zhao Su, Liu yang berteriak ketika lebih dari selusin Poison Corpse secara terbang ke arah Limolin. Serangan mendadak itu membuat Limolin tersentak. Bab 409, Penguasa Chen Wan. Pedang panjang Azure Wind di tangan Limolin terayun dengan kekuatan penuh, teriakan Phoenix yang tajam bergema dan cahaya pedang biru yang menyilaukan meledak ke udara saat bayangan Phoenix biru terbang keluar. Sosok Limolin melompat dengan tergesa-gesa. Sial! Suara benturan logam terdengar tanpa henti. Di bawah serangan Phoenix biru, Poison Corpse secara itu dikirim terbang keluar, tetapi meskipun demikian, Limolin merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Gambar secara mayat racun mengebor ke mulut ceri, ke tenggorokannya, menggerogoti dagingnya, menutupi dadanya, belum lagi berlarian ke pusarnya, di antara kaki dan pantatnya. Limolin tidak bisa menahan getaran dari dalam. Wajahnya menjadi lebih pucat. Namun, sedetik kemudian, selusin Poison Corpse secara terbang ke arah Limolin sekali lagi.
Seolah-olah aromanya menarik Poison Corpses carap lainnya, semakin banyak yang mulai bergerak ke arah Limolin. Di saat seperti ini, Limolin tidak punya waktu untuk berurusan dengan Zhao Su. Pedang panjang Azure Wind di tangannya terayun keluar, mengirimkan gelombang Poison Corpses carap pergi. Tidak jauh dari Limolin, jeritan melengking lainnya datang dari tetua Templar Dewa. Berbalik untuk melihat, Limolin melihat bahwa mulut penatua dipenuhi dengan Poison Corpses carap yang menggeliat berjuang untuk masuk. Jeritan kesusahan terus keluar dari mulut Dewa Templar itu, tetapi suaranya terdengar teredam dan serak karena jalan napasnya dipenuhi dengan warna hitam makhluk. Menonton adegan ini, Limolin merasa perutnya mual. Akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi, daging binatang laut yang dia makan selama beberapa hari terakhir dimuntahkan dengan wah yang keras. Menyadari kondisinya, Liu yang mengayunkan pedangnya, meledakkan beberapa Poison Corpses carap yang mendatanginya, merebut jendela kecil, dia melompat ke sisi Limolin. "Penatua Li, apakah kamu baik-baik saja?" Liu yang bertanya dengan cemas. Limolin hanya menggelengkan kepalanya. Suara Zhao Su terdengar lagi saat ini, "Wah, kamu hamil begitu cepat." Matanya turun ke perut Limolin, "Perutmu sepertinya tidak hamil." "Ah!" Limolin mengangkat kepalanya, menangkap gerakan mata Zhao Su hampir membuatnya muntah darah. "Anda!" Dia memelototi Zhao Su dengan amarah. Tapi Poison Corpses carap di sekitarnya mendekati dia dan Liu Yang. Liu yang menebas pedangnya dengan panik, menjauhkan mereka sementara dia mendesak Limolin, "Tetua Li, ini tidak ada habisnya, ayo mundur dulu." Kemampuan Poison Corpses carap untuk berevolusi sudah membuat tugas mereka membunuh Wang Xiaolong menjadi tidak mungkin. Menolak dengan cara ini, pada akhirnya, mereka hanya akan berakhir sebagai makanan untuk Poison Corpses carap. Tentu saja Limolin menyadari hal ini, tapi dia tidak mau. Kali ini, mereka tidak hanya dilengkapi dengan Divine Dragon Armors, mereka bahkan memegang senjata dewa di tangan mereka dan bahkan menggunakan sutra emas, namun, dengan semua ini, mereka masih gagal membunuh Wang Xiaolong. Kegagalan ini akan menyebar ke seluruh penjuru benua Star Cloud, bahkan ke seluruh dunia martial spirit, sangat merusak keunggulan Dewa Templar. Kembali kali ini, hukuman mereka akan sangat berat. Mengingat hukuman Dewa Templar, Limolin gemetar tanpa sadar. "Elderly, mari kita kembali dulu dan melaporkan situasinya dengan jelas. Saya percaya bahwa Temple Perceptor akan meringankan hukuman kita." Liu yang berkata seolah dia bisa membaca pikiran terdalam Limolin. Limolin masih ragu-ragu. Jeritan membawa mereka berdua kembali ke situasi saat ini. Melihat ke atas, mereka menyaksikan tetua Templar Dewa lainnya digigit oleh Poison Corpses carap. Tidak perlu dijelaskan apa akhir ceritanya. Mundur. Pada akhirnya, Limolin meraung dengan enggan. Menarik. Liu yang mengulangi perintahnya kepada tetua Templar Dewa. Keduanya menghilang dalam sekejap, dan satu demi satu, tetua Templar Dewa mengikuti, melarikan diri untuk hidup mereka. Dalam sekejap, tidak ada satupun tetua Templar Dewa yang tersisa di alun-alun. Zhao Su dan Zheng Fu tidak mengharapkan kelompok Dewa Templar untuk berbalik dan melarikan diri dengan cara yang begitu menentukan, tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk mengejar. Selain itu, keduanya tahu bahwa hanya dengan mengandalkan mereka berdua, mereka tidak dapat menghalangi kelompok Limolin untuk melarikan diri. Di alun-alun Asura, mayat tiga tetua Templar Dewa dengan cepat meninggalkan apa-apa selain tulang putih setelah Poison Corpses carap selesai. Semua pemimpin domain gerbang Asura menjadi abu di tempat kejadian. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal akan berkembang dengan cara ini. Dengan kepergian tetua Templar Dewa, maka secarap mayat racun itu akan mendatangi mereka. Para tetua Templar Dewa masing-masing dilengkapi dengan armor naga ilahi, tetapi pada akhirnya, mereka melarikan diri dengan menyedihkan. Mereka, di sisi lain, tidak memiliki apapun yang menyerupai armor naga ilahi. Membayangkan pemandangan mengerikan dari tubuh mereka yang seluruhnya ditutupi oleh makhluk hitam itu, hawa dingin menyebar di hati para pemimpin domain gerbang Asura itu. Meskipun kematian adalah kejadian sehari-hari di mati mereka setelah dibaptis oleh banyak pertempuran berdarah dan pembunuhan, rambut di belakang leher mereka terangkat memikirkan kematian di bawah Poison Corpses carap. Untungnya, segerombolan Poison Corpses carap hanya mengepung mereka,
tanpa menyerang. Tetap saja, menyaksikan gelombang hitam bergelombang dari Poison Corpses Charaps yang memperlihatkan penjepit dan gigi pada mereka, Gwen dan yang lainnya merasa merinding di kulit mereka. Gelombang kejut yang kuat dari tabrakan di atas bergerak ke bawah. Semua orang mendonak, pertempuran Wang Xiaolong dan Chen Tianqi tampaknya telah mencapai klimaks, namun, Wang Xiaolong tampak lebih pantang menyerah dan lebih kuat seiring berjalannya waktu, sedangkan Chen Tianqi menjadi bingung dan terkejut. Untuk Wang Xiaolong, dalam 20 tahun sejak dia tiba di dunia martial spirit ini, dia tidak pernah bisa bertarung sesuka hatinya seperti yang dia lakukan hari ini. Jika dia menggunakan satu kata untuk menggambarkan apa yang dia rasakan saat ini, itu akan menjadi mendebarkan. Wang Xiaolong hanyalah ranah Saint Orde keempat awal, dan membandingkan kekuatan pertempuran Qi, dia sedikit dirugikan melawan Chen Tianqi, meskipun demikian, tubuh fisiknya sangat tangguh. Chen Tianqi segera menyadari bahwa fisik Wang Xiaolong benar-benar menyaingi puncak ketangguhan alam Saint Orde kelima. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa di dalam tubuh Wang Xiaolong, selain Qi pertempuran, ada jenis energi lain yang melampaui kekuatan Qi pertempurannya. Energi asing di mata Chen Tianqi ini adalah energi esensi sejati Wang Xiaolong. Hampir mendorong Chen Tianqi melewati jurang adalah kemampuan roh bela diri Wang Xiaolong yang dapat menyembuhkan luka-lukanya dan mengisi kembali Qi pertempurannya. Artinya Qi pertempurannya tidak akan pernah habis. Pendarannya yang terang bisa menyembuhkan luka, tetapi tidak mengisi ulang Qi pertempurannya. Jika pertarungan ini berlangsung terlalu lama, yang akhirnya kalah dalam pertempuran adalah dia. Tiba-tiba, kilatan kejam melintas di mata Chen Tianqi. Bola platinum di sekelilingnya mengembang saat sejumlah besar kekuatan elemen cahaya meledak dari tubuhnya, menyebabkan Zhao Su dan Zheng Fu yang menonton di bawah menjadi pucat. Ini tanda seru penghancuran dunia bercahaya. Suara tajam Chen Tianqi terdengar. Sepertinya tubuhnya berubah menjadi matahari raksasa yang memancar. Kemudian, pancaran sinar matahari ini tiba-tiba meledak, melepaskan energi pancaran terang yang melimpah kemana-mana, menabrak, berputar. Di bawah kekuatan destruktif, ruang di sekitarnya retak dan hancur. Sebelum Zhao Su, Zheng Fu, dan sekelompok mata pemimpin domain, Wang Xiaolong ditarik ke pusat kekuatan penghancur ini. Setelah waktu yang sangat lama, energi yang menakutkan menghilang, dan semuanya kembali ke ketenangan sebelumnya. Chen Tianqi muncul, terlihat sangat pucat, tubuhnya goyah. Langkah ini, Radiant World Destruction, adalah serangan habis-habisan yang menakutkan. Sisi negatifnya adalah, setelah menggunakan gerakan ini, Qi pertempuran dan kekuatan spiritualnya akan ditarik berlebihan, dan Chen Tianqi membutuhkan setidaknya setengah tahun penyembuhan sebelum dia dapat pulih ke bentuk puncaknya. Melihat ruang di sisi Wang Xiaolong hancur, Chen Tianqi percaya bahwa Wang Xiaolong telah dimusnahkan. Tidak dapat merasakan kehadiran Wang Xiaolong di sekitar, dia tertawa terbahak-bahak, suaranya serak, "Wang Xiaolong, kamu diklaim sebagai jenius paling berbakat di dunia martial spirit. Pada akhirnya, kamu masih mati di tanganku." Dia telah menggunakan langkah yang sama untuk membunuh alam Saint Orde ke-6 di masa lalu, sehingga Chen Tianqi tidak ragu sedetik pun bahwa Wang Xiaolong sudah mati. Pemimpin domain tersenyum lebar pada hasil ini. Sovereign Chen menang. Gwen tertawa keras. Bab 410, aroma yang sangat bagus. Sovereign Chen menang. Sovereign Chen kita menang. Sorakan meriah meletus dari pemimpin domain gerbang Asura, sementara sosok Zhao Su dan Zheng Fu berkedip, muncul di mana Wang Xiaolong sebelumnya, segera mencari jejak Wang Xiaolong menggunakan indera spiritual mereka. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Wang Xiaolong akan dibunuh begitu saja. Lebih tepatnya, mereka tidak percaya bahwa Wang Xiaolong akan dibunuh. Chen Tianqi mendengus dingin pada reaksi mereka. Tidak perlu menyia-nyiakan usahamu untuk mencari, aku dapat memberitahumu secara langsung, bahwa gerakan penghancuran dunia radiant milikku telah membunuh alam Saint Orde ke-6 awal sebelum ini. Saya tidak percaya bahwa Wang Xiaolong memiliki tubuh abadi, bahwa alam Saint Orde ke-4 lebih kuat dari alam Saint Orde ke-6. Wajah Zhao Su dan Zheng Fu pucat mendengar kata-katanya. Alam Saint Orde ke-6 mati di bawah penghancuran dunia radiant Chen Tianqi tanda seru. Namun, mereka dapat melihat bahwa Chen Tianqi tidak menggertak. Apakah itu berarti
Sovereign benar-benar mati. Mereka telah menyaksikan terlalu banyak keajaiban yang terjadi pada tubuh Wong Xiaolong ketika mereka bersamanya, tetapi tetap saja, Wong Xiaolong bukanlah Tuhan, terlebih lagi, bahkan Master Realm Dewa di zaman kuno telah jatuh. Zhao Su, Zhang Fu. Chen Tianqi menyalak, sekarang Wong Xiaolong sudah mati, aku adalah penguasa gerbang Asura yang sebenarnya, berlutut dan memberi hormat yang pantas kepada penguasa. Tidak, kakak tidak akan mati. Kakak laki-laki tidak mati. Pada titik ini, suara marah Lil Tian bergema, wajahnya diliputi kesedihan. Kemudian, Lil Tian tiba-tiba memukul Chen Tianqi. Menonton Lil Tian, Chen Tianqi menusukkan tombak malaikat di tangannya ke arahnya, sinar energi cahaya terang ditembakkan, mengenai Lil Tian sampai dia terhuyung ke belakang. Anak kecil, jika kamu ingin mati, aku dapat memenuhi keinginanmu. Nada bicara Chen Tianqi dipenuhi dengan sarkasme, dan tombak malaikat di tangannya siap menyerang Lil Tian lagi. Tiba-tiba, cahaya tajam melintas di depan matanya, kecepatannya hampir terlalu cepat bagi Chen Tianqi untuk bereaksi. Wajahnya memucat, karena tombak malaikat di tangannya tidak bisa membuat counter tepat waktu. Perisai maha kuasa malaikat. Gelombang kekuatan suci yang cerah meledak dari tubuh Chen Tianqi, namun, sebelum perisai itu bisa terbentuk sepenuhnya, cahaya tajam itu sudah tiba, menggorok lehernya. Tombaknya yang setengah terangkat berhenti di udara, merasakan dingin di tenggorokannya, sedikit sakit. Tangannya yang lain terulur untuk menyentuh tenggorokannya, darah menyembur seperti mata air yang berdeguk. Sebuah cahaya berkedip dan siluet muncul di depannya. Wong Xiaolong. Chen Tianqi menatap sosok di depannya. Wong Xiaolong sebenarnya tidak mati setelah terkena Radiant World Destruction. Di bawah, di lapangan Asura, sorak-sorai meriah dari pemimpin domain berhenti tiba-tiba, semua menatap ke arah Wong Xiaolong, menyaksikan Sovereign Chain mereka digorok oleh orang lain. Apakah kamu sangat kecewa karena aku tidak mati? Wong Xiaolong memasak dengan dingin di Chen Tianqi. Wong Xiaolong harus mengakui bahwa penghancuran dunia Radiant Chen Tianqi sangat hebat. Jika dia benar-benar dipukul, sekuat fisiknya, dia masih akan terluka parah sampai kehilangan nyawanya, tetapi Wong Xiaolong memiliki gunung Ksumi yang saleh. Harta karun nomor 1 di daftar harta karun surgawi, gunung Ksumi yang saleh. Pada saat yang paling kritis, Wong Xiaolong memasuki Godly MT Ksumi, dan meminjam kekuatan dari formasi 10 Buddha, dia bertahan dari penghancuran dunia Radiant Chen Tianqi. Mustahil. Chen Tianqi meraung marah melalui gigi terkatup. Dia menolak untuk percaya bahwa Wong Xiaolong dapat hidup di bawah serangan Radiant World Destruction. Praktis tidak terluka pada saat itu. Wong Xiaolong mencibir, dalam sekejap, tangannya sekali lagi mencengkeram pedang Asura. Chen Tianqi terkejut, tetapi dia berhasil bereaksi dengan cepat, tombak malaikat perang menusuk ke arah Wong Xiaolong. Kerajaan malaikat. Saat tombak terangkat, kekuatan suci keluar darinya, berubah menjadi siluet malaikat, berputar, membubarkan dan menahan serangan Wong Xiaolong. Tubuh Wong Xiaolong bergetar, Chen Tianqi yang terkejut dan sekelompok pemimpin domain yang terheran-heran melihat untaian energi naga sejati mengalir keluar dari tubuh Wong Xiaolong, berubah menjadi naga ilahi. Es, api, bersayap, putih, hitam, dan Buddha, 6 naga suci, 6 cahaya cemerlang memenuhi langit. Malaikat yang terbentuk dari kekuatan cahaya terang Chen Tianqi segera dipatahkan oleh 6 naga, kekuatannya tersebar. Wong Xiaolong melanjutkan, pedang Asura di tangannya menebas, menggorok leher Chen Tianqi untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Wong Xiaolong melihatnya dengan jelas, meskipun bilahnya berhasil memotong tenggorokan Chen Tianqi, kekuatan penyembuhannya secara bertahap menyebar ke sekitar tenggorokannya, menyebarkan ki Asura dari bilahnya, menyembuhkan luka sepenuhnya. Dengan demikian, Wong Xiaolong tidak akan membiarkan Chen Tianqi sembuh untuk kedua kalinya. Kali ini, Wong Xiaolong memenggal kepala Chen Tianqi. Tebasan ini benar-benar memisahkan kepala Chen Tianqi dari bahunya, melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Melihat tubuh terpisah Chen Tianqi, seringai muncul di wajahnya, dia ingin melihat bagaimana Chen Tianqi dapat pulih kali ini. Baik kepala maupun tubuh Chen Tianqi jatuh ke alun-alun Asura dari atas, kepalanya berputar dengan gemetar ke arah kaki pemimpin domain Chen yang berdaulat.
seru mereka serempak. Saat salah satu pemimpin domain ingin melangkah maju untuk mengambil kepala Chan Tianqi, Poison Corpse secara menyerangnya. Di hadapan wajah-wajah ketakutan dari para pemimpin domain lainnya, dalam waktu hampir beberapa tarikan napas, tubuh pria itu seluruhnya tenggelam dalam masa Poison Corpse secara menggerogoti tulang-tulangnya. Setiap dari mereka menarik napas tajam, tidak ada yang berani melangkah maju. Wang Xiaolong terbang kembali ke lapangan Asura, berjalan perlahan menuju kepala Chan Tianqi dengan tatapan dingin yang menusuk. Seorang prajurit Saint Rei Alam bisa tetap hidup selama jiwa mereka masih utuh, dan meskipun kepala Chan Tianqi terpotong, dia tidak mati. Kepala dan tubuhnya perlahan bergerak ke arah satu sama lain, mencoba untuk bergabung lagi. Wang Xiaolong tidak berbicara, bilah Asura di tangannya melambai lagi, api esensi sejati yang diilami dalam serangan itu menembus langsung ke alis Chan Tianqi. Teriakan nyaring terdengar saat kepala Chan Tianqi memantul ke langit karena benturan. Sesaat kemudian, teriakan Chan Tianqi melemah. Penasaran, bukan, mengapa aku tidak mati di bawah serangan Radiant World Destruction-mu? Wang Xiaolong menatap mata Chan Tianqi, vitalitasnya menghilang dengan cepat, dengan putus asa bergantung pada nafas terakhirnya. Wang Xiaolong terkikik. Kedua mata Chan Tianqi menatap tajam ke wajah Wang Xiaolong. Sampai saat ini, dia tidak dapat memahami bagaimana Wang Xiaolong menahan serangannya yang paling kuat, penghancuran dunia radiant. Karena gunung ketuhanan. Ksumi. Suara lembut Wang Xiaolong berbisik. Mata Chan Tianqi membelalak karena terkejut, kaget, dan takjub, mengandalkan napas terakhirnya yang lemah, kata-kata Chan Tianqi keluar dengan terengah-engah, Ksu, Tuhan, kau memiliki gunung ketuhanan. Ksumi tanda seru. Sebelum mendapat jawaban dari Wang Xiaolong, kesadarannya jatuh selamanya ke dalam kegelapan. Melihat Chan Tianqi yang sudah mati, rasa lega menyebar ke seluruh Wang Xiaolong saat dia diam-diam menghembuskan napas. Akhirnya, Chan Tianqi sudah mati. Chan Tianqi adalah kendala terbesarnya dalam mengambil kendali penuh atas gerbang Asura. Begitu Chan Tianqi mati, masalah selanjutnya akan lebih mudah. Ekspresi Wang Xiaolong tetap tanpa ekspresi. Dia menjauhkan mayat Chan Tianqi di dalam harta karun linglong dengan lambaian tangan, sebagai makanan untuk Poison Corpse secara. Kemudian, Wang Xiaolong datang di samping Lil Tian. Serangan dari Chan Tianqi sebelumnya telah melukai si kecil. Kakak laki-laki. Melihat Wang Xiaolong, Lil Tian berteriak gembira. Dia sangat gembira karena kakak laki-lakinya masih hidup. Dia tidak ingin memikirkan hari-hari mendatang tanpa daging babi tiran panggang. Wang Xiaolong tersenyum, anak kecil, telan rumput ungu 9 daun ini. Dia berkata sambil mengeluarkan rumput ungu 9 daun dari cincin Asura. Aroma yang sangat bagus mata Lil Tian langsung berbinar saat dia mengendus aroma harum. Tangan kecil terulur dan memasukkan ramuan ke dalam mulutnya. Wang Xiaolong tersenyum tak berdaya pada kejenakaan Lil Tian. Ramuan langka berusia puluhan ribu tahun ini dimakan seperti makanan penutup. Hanya setelah ini, Wang Xiaolong berbalik, melihat kelompok pemimpin domain gerbang Asura.